Shalom, perkenalkan, nama saya Monica Siletonga, NIM saya 210-1245. Saya dari grup H semester 2. Di sini saya akan mengimplementasikan apa yang saya pelajari tentang dasar-dasar pendidikan sebagai calon guru. Sebelum masuk ke dalam simpulan menjadi seorang guru menurut pembelajaran dasar-dasar pendidikan, pertama itu kita harus mengetahui apa arti dari pendidikan. Pendidikan adalah usaha pendidik memimpin anak didik secara umum untuk mencapai perkembangan menuju kedewasaan jasmani maupun rohani. Dan bimbingan adalah usaha pendidik untuk memimpin anak didik dalam arti khusus, misalnya memberikan dorongan ataupun motivasi dan mengatasi setiap kesulitan yang ada. Sehingga menjadi seorang guru kita harus dapat memahami dan menempatkan kedewasaannya. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu menjadikan diri kita sebagai teladan. Teladan dalam arti kita harus bukan harus seseorang yang istimewa. Kita harus berlaku biasa, terbuka. Seperti contohnya, sebagai seorang guru juga harus mengenal diri siswanya. Secara umum, sebagai sebuah kategori, bukan saja ataupun mengenal jenis minat dan kemampuan serta cara dan gaya belajarnya, tetapi harus juga mengetahui secara khusus sifat, bakat atau pembawaan, minat, kebutuhan pribadi secara aspirasi masing-masing anak didiknya nanti. Menjadi seorang guru, menurut saya sendiri harus memiliki dasar pengetahuan yang luas dan tentang tujuan pendidikan di Indonesia yang pada umumnya sesuai dengan tahap-tahap pembangunan dan pengetahuan, sehingga ini dapat digunakan sebagai landasan atau memberi makna pada arah perkembangan anak didik nantinya. Dengan begitu, anak didik berkembang dan berubah dan tidak hanya asal berkembang dan berubah, melainkan akan berkembang sesuai dengan pengalaman, berdasarkan minat dan kebutuhan yang ingin capainya. Dan yang paling utama, kita harus memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai ilmu yang akan kita ajarkan sebagai calon guru. Peningkatan mutu dan kelayakan pendidikan haruslah tetap ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan pendidikan. Demi tercapainya pendidikan yang berkualitas dan kompeten yang mampu bersaing secara global, maka dari itu pendidik dituntut harus mampu berinovasi dan berprofesional, intelektual, dan kapabilitas sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidik yang efektif itu adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak berjalan dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Permasalahan pendidikan hanya dapat diselesaikan oleh orang tua serta guru, masyarakat, dan juga pemerintah harus melaksanakan kerjasama dari semua pihak agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Orang tua sebagai pendidik utama yang mempersiapkan anak-anak, bahwa dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan adanya perubahan inovasi di dalam dunia pendidikan, sehingga dengan adanya tersebut
dapat terciptanya mutu belajar yang bagus bagi setiap antar pendidik. Pengembangan karakter dalam sistem pendidikan adalah keterkaitan. Keterkaitan ini antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap, dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta dunia internasional.